menanti-nantikan kedatangannya. Saudara sekalian, hari-hari ini kita memasuki masa Advent yang bagi gereja merupakan tahun baru. Sebab pada hari inilah dimulai tahun liturgi gereja. Dengan upacara ini pula kita memasuki masa persiapan menantikan kedatangan Tuhan Sang Juru Selamat. Kita ingin menandai permulaan tahun liturgi ini dengan upacara karangan Advent yang menandakan persekutuan jemaat dan kerinduan kita akan kedatangan Sang Juru Selamat. Allah Tuhan kami bersyukur padamu karena kami boleh mengalami masa Advent, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lambang karangan Advent ini. Maka kami mohon sudilah Bapa memberkati karangan Advent ini, dan limpahkanlah rahmat-Mu supaya melalui masa yang suci ini persekutuan umat di wilayah ini semakin kokoh. Semoga kami selalu bahu-membahu mempersiapkan diri dengan tekun sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku
kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada para malaikat dan Roh Kudus dan kepada saudara sekalian supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menjanjikan kedatangan Kristus kepada kami. Semoga kami selalu menaruh harapan pada janji-janji-Mu dan selalu siap, sedia, serta berjaga-jaga menyongsong kedatangan Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, kamu tahu keadaan zaman, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, ketika malam pastilah ia berjaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Baru saya tahu kenapa Pastor Bernard senang tinggal di paroki Santa Maria Bunda Yesus Tirtonadi, karena ada tempat yang mengingatkan dia selalu ke Mentawai. Perjalanan naik sampai ke tempat ini betul seperti di wilayah Sareraka. Rasanya merayakan syukur, pujian kepada Tuhan di tengah alam dengan suara air sungai di sekitar kita ini betul-betul membuat kita bisa merasakan betapa berbahagianya kalian. Punya tempat yang indah, tapi memang bukan hanya main-main. Kalau tempat ini sudah berapa kali diganti, sempat juga kena longsor dan kemudian direhab sampai jadi bagus seperti sekarang ini. Rasa-rasanya umat di wilayah Santo Stefanus ini memang ahlinya menanti kedatangan Bapak Uskup, karena sudah ditunda berkali-kali sampai kelongsoran, lalu dibangun lagi dan tetap semangat untuk membawa usungan yang berat tadi dari depan sampai ke atas. Saya betul-betul kagum karena kuat sekali kalian. Dulu saya memang ringan, sekarang menjadi semakin berat. Jadi seperti saudara-saudara tadi membawa beban seluruh keuskupan. Masalah yang ada di pundak saya.
Terima kasih atas sambutan penantian yang sudah lama, sampai 1 tahun sudah lewat sejak saya ditabiskan. Baru kali ini melihat ada umat yang begitu semangat di tempat yang jauh seperti ini, pada di Kota Padang sendiri. Saya percaya betul bahwa perayaan Krisma yang kita rayakan hari ini bertepatan dengan mulainya masa penantian, memberi makna pada semangat kalian yang senantiasa siap sedia menunggu, berjaga-jaga, menunggu kedatangan Tuhan. Seperti tadi ketika dibisikkan pada saya, kebiasaan kami kalau datang seorang pembesar harus kami usung dengan tangguh. Kalau Bapak Uskup saja ditunggu kedatangannya dan diusung dengan tangguh seperti itu, apalagi kalau Tuhan sendiri yang datang mengunjungi kalian. Natal itulah yang kita nantikan sebagai kedatangan Sang Juru Selamat setiap tahun, tapi dengan semangat yang tetap sama, berjaga dan siap sedia menyambut Sang Raja yang datang. Dan istimewa hari ini kita masuk masa Advent ini dengan perayaan Kristus, menandai satu kelompok yang berjiwa muda, yang menerima pengurapan dari Roh Kudus. Kalau tadi dikatakan sebelum perayaan Ekaristi ini, ada 92 kakak di wilayah San Stefanus ini. Dikalikan 4 atau bahkan dikalikan 6 anak-anak. Maka betul gereja Keuskupan Padang, terutama di wilayah Sumatera Barat ini, khususnya di paroki Santa Maria Bunda Yesus Tirtonadi, punya potensi orang-orang muda, kekuatan di masa depan yang bukan hanya nanti kita tunggu, tapi sudah mulai sejak sekarang. Dengan Krisma, kalian dijadikan orang-orang Katolik sejati, tidak setengah-setengah. Oleh karena itu Paus Yohanes Paulus II yang sudah menjadi orang kudus, Santo Yohanes Paulus II mengatakan Krisma itu sakramen penguatan, menguatkan yang sudah kalian terima dalam pembaptisan, menjadikan kalian orang Katolik yang dewasa. Benar, barangkali ada yang memang sudah berkeluarga, menerima Krisma seharusnya menjadi syarat untuk pernikahan. Tapi di tempat kita sering karena tradisi, karena adat, pernikahan sudah dilangsungkan, keluarga sudah dibentuk, rumah tangga sudah mulai dibangun, tapi menerima sakramen pernikahan secara Katolik itu berarti diutus. Nah, kalau ternyata belum menerima Krisma, sebetulnya memang Krisma itulah saatnya pada saat sakramen pernikahan. Kalau belum, sekarang memang barangkali ada di antara kalian yang sudah menerima sakramen perkawinan, menjadi semakin lagi diteguhkan. Seperti kata Santo Yohanes Paulus, ini sakramen penguatan, menguatkan yang sudah kita terima sebelumnya, menjadikan kalian lebih mantap, lebih teguh. Dengan minyak yang diletakkan di dahi, jadi saksi Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi, Mesias. Maka diurapi dengan minyak, menjadi orang pilihan. Kalian tidak lagi orang Katolik setengah-setengah. Nanti gereja mengharapkan, menunggu apa yang bisa kalian sumbangkan, tenaga, pikiran, apa saja, bahkan suara, menyanyi, membaca di depan dalam ibadah, juga pengetahuan
apa yang kalian punya menjadi sumbangan bagi gereja kita. Harus berani dan pintar memilih. Memilih dari sesuatu yang tidak sesuai dengan iman kita, yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, termasuk juga kalau mereka yang nanti harus memilih pasangan hidup, teman hidup. Jangan asal saja dengan demikian, dan kalian sudah menerima Kristus. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita mohon Roh Kudus supaya menjadi teman, pendamping, penghibur bagi saudara-saudari kita nanti yang akan menjadi saksi-saksi Kristus dengan penggelapan umat Kristen. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Uskup yang terhormat, kami mohon sekiranya Bapak Uskup menerimakan sakramen Krisma kepada 30 orang calon yang telah hadir di sini. Tahukah Pastor, apakah para calon Krisma yang hadir ini sudah dibaptis dan layak menerima sakramen Krisma? Mereka telah dibaptis dan telah dicatat dalam buku baptis. Menurut kesaksian pembina dan umat yang hadir di sini, mereka layak menerima sakramen Krisma. Terima kasih Pastor. Terima kasih kepada para pembina dan seluruh umat yang membantu mempersiapkan mereka sampai pada hari ini. Para calon Krisma yang terkasih, sebelum menerima pengurapan Roh Kudus dalam sakramen Krisma, saudara-saudari diminta untuk membarui janji baptis, janji yang pernah melalui orang tua dan wali saudara-saudari ucapkan pada saat saudara-saudari baptis. Apakah saudara-saudari menolak setan dengan segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Ya, kami menolak. Percayakan saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ya, kami percaya. Percayakan saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa. Ya, kami percaya. Percayakan saudara-saudari akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen Krisma dicurahkan kepada para saudara secara istimewa, seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta. Ya, kami percaya. Percayakan saudara-saudari akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Ya, kami percaya. Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan kesalehan, dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Maria Yunima Warubu, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Agustinus Warubu, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Alexander Sarofati Laya, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Alexandra Amisman Laya, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Aloysia Darwina Jai, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Angela Fonika Waru, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Bernadetta Setima Ziba, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Siprianus Drulu, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Dionysius Dion Saputra Laya, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Dominika Niati Warubu, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Martinus Nisyaman Jai, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Marta Fenima Jai, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Marianus Halawa, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Maria Magdalena Elina Jai, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Margareta Putri Jai, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Leon Vetri Saputra Jalupu, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Franciscus Mareli Jai, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Terima kasih. Fidelia Beni Sinatania Jai, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Dominikus Denius Jai, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Monika Masiria Bulog, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Monika Mepisa Halawa, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Nikolaus Sofiwale Laya, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Cecilia Sefidina Walu, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Titus
Salisa Tulolaya, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai. Valentinus Laia, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Vincentius Opilus Laia, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Tangan nyanyikan ini. Damai Kristus. Kan tidak nyanyikan? Akan nyanyikan ini waktu selesai. Yusuf Walat Sanolon Cai, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Melalui Kristus Putranya Allah Bapa bersabda, agar kita selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Anak Manusia, Sang Penyelamat. Kini marilah kita memanjatkan doa agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan keselamatan yang sejati, yakni Yesus Kristus, Sang Anak Manusia. Bagi para penderita, ya Bapa, semoga kedatangan Putramu membawa harapan dan hiburan baru bagi para penderita. Marilah kita mohon. Bagi para penerima sakramen Krisma, semoga para saudara kita yang baru saja mendapat pencurahan Roh Kudus secara istimewa dalam sakramen Krisma ini semakin sempurna dalam iman dan mampu menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari, serta semakin giat dalam kehidupan menggereja di rayon maupun di paroki ini. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, pada masa persiapan penuh pengharapan ini, perkenankanlah kami mengarahkan hidup kami kepada Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah masa depan dan kedamaian dunia, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami berharap, hingga sambil
mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diikut menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Titus Rudianto, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Tertentanglah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil berenang. Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Yang menghapus dosa
Marilah kita berdoa. Kami mohon, ya Tuhan, semoga misteri yang kami rayakan ini mendatangkan keselamatan bagi kami. Ajarilah kami untuk tetap merindukan harta surgawi di tengah suka duka dunia ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, Allah pangkal cahaya sejati telah menerangi hati para murid dengan mencurahkan roh penghibur. Semoga ia menggembirakan hati saudara-saudari dengan berkat-Nya dan melimpahi saudara-saudari dengan karunia Roh Kudus. Amin. Semoga api Roh Kudus yang membakar hati para murid Yesus menyucikan hati saudara-saudari dan menghalau segala kecenderungan yang jahat. Amin. Semoga Roh Kudus yang mempersatukan aneka bahasa dalam pengakuan iman yang sama membuat saudara-saudari bertekun dalam iman dan karenanya kelak menikmati kebahagiaan yang saudara-saudari harapkan. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi dan upacara Krisma ini sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.